Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi linier untuk ekonomi seperti fungsi linier pada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, fungsi pajak dan subsidi, dan juga fungsi konsumsi pada tabungan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya, Khoiruma Indah Istiqomah Saputri dengan NIM 227, 225, 221, 107. Saya Nafisatur Rohmah dengan NIM 225221086. Saya Delia Echa Fitria dengan NIM 225221104. Saya Atika Putri Damaswari dengan NIM 225222190. Dan saya Tesya Nur Fadila dengan NIM 225221099. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu bentuk hubungan sistematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya, di mana memiliki unsur pembentuknya, yaitu variabel, konstanta, dan koefisien. Bentuk umumnya Y sama dengan A0 plus A1X atau Y sama dengan A plus BX. Dengan Y adalah variabel terkait, A0 atau A konstanta, A1 atau B yaitu koefisien, dan X variabel bebas. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi linier pada permintaan. Fungsi linier pada permintaan bunyinya yaitu makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Demikian sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Hubungan jumlah permintaan dan tingkat harga. Satu, pengaruh substitusi atau substitution effect. Jika barang naik, maka akan mencari barang pengganti yang memiliki fungsi sama namun lebih murah. Yang kedua yaitu penghargaan subjektif atau marginal utility. Bunyinya yaitu jika kepemilikan suatu barang sudah banyak, maka semakin rendah penghargaan terhadap barang tersebut. Dan yang ketiga yaitu pengaruh penghasilan atau income effect. Jikalau suatu barang naik sedangkan jumlah penghasilan yang sama, maka orang akan membeli barang lebih sedikit, begitupun sebaliknya. Kurva permintaan. Kurva permintaan dipengaruhi oleh 5 variabel utama dalam permintaan, yaitu A. Harga barang, B. Pendapatan konsumen, C. Harga barang lain yang saling berhubungan, D. Harga barang yang diharapkan pada periode waktu mendatang, E. Selera konsumen. Kurva permintaan seperti di sebelahnya ini, bunyi jika harga semakin tinggi, maka permintaan akan semakin rendah. Sebaliknya, jika B. Koefisien kecenderungan. Contoh soal permintaan. Saat harga barang Rp20.000 per unit, permintaan Rifka sebanyak 2 unit. Namun, saat harga barang turun menjadi Rp18.000 per unit, permintaan Rifka naik sebanyak 3 unit. Berapa fungsi permintaan Rifka? Jawabannya seperti penyelesaian di sebelahnya, dengan X sama X min X1 per X2 min X1 sama dengan P min P1 per P2 min P1, X min 2 per 3 min 2 sama dengan P min 20.000 per 18.000 min 20.000, X min 2 per 1 sama dengan P min 20.000 per min 2.000, sama dengan 4.000 min 2.000, X sama dengan P min 20.000. Jadinya min 2.000 X sama dengan P min 24.000. 4.000 ini tadi
pindah ruas menjadi tambah menjadi min 24.000 ini. Phi sama dengan 12 min 0,0005 P. Jadi fungsi permintaan Rifka yaitu Phi sama dengan 12 min 0,005 P. Jika harga barang 16.000, maka Phi sama dengan 12 min 0,0005. 16.000 sama dengan 4. Selanjutnya fungsi linier pada penawaran akan dijelaskan oleh Rifka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi linier penawaran. Sebelum ke penawaran, fungsi sendiri itu adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi dalam periode tertentu. Nah, di sini kurva penawaran itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dalam rumusnya, yaitu ada jumlah produk yang ditawarkan, jumlah produk yang ditawarkan produsen dalam periode tertentu, teknologi yang tersedia, harga faktor-faktor produksi, harga produk lain yang berhubungan, harapan produsen terhadap harga produk, dan di sampingnya ada bentuk kurva penawaran. Kurva penawaran berbanding terbalik dengan kurva permintaan, yaitu semakin tinggi penawaran maka semakin banyak produk yang ditawarkan, dan sebaliknya. Kemudian rumus penawaran itu dibagi menjadi dua, yaitu metode 1 titik dan metode 2 titik. Yang terdapat P, M, dan Q. P sendiri merupakan harga produk yang ditawarkan, Q jumlah produk yang ditawarkan, dan M merupakan gradien atau garis miring, kemiringan dalam kurva penawaran. Contohnya dalam metode 1 titik yaitu penawaran suatu barang sebanyak 500 buah pada saat harga 40.000, apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.250 akan menyebabkan jumlah penawaran mengalami peningkatan sebesar 250. Tentukan persamaan fungsi penawarannya. Penyelesaiannya yaitu di sini sebelumnya diketahui bahwa P1 40.000, M-nya itu 5, kalau dimasukkan ke rumus itu P minus 40.000 sama dengan 5 dikali Q minus 500, sehingga P minus 40.000 sama dengan 5 Q minus 2.500. 40.000 pindah ruas sehingga menjadi P sama dengan 5 Q minus 2.500 ditambah 40.000, P sama dengan 5 Q plus 37.500. Nah, ini merupakan pernyataan bunyi penawarannya. Kalau yang metode 2 titik yaitu nanti ada P1, P2. Perbedaannya yang ada di situ. Contohnya, jika harga suatu produk adalah Rp500, maka jumlah produk yang akan terjual sebanyak 60 unit. Bila harganya meningkat menjadi Rp700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Nah, maka persamaan fungsi penawarannya itu P minus 500 per Q minus 60 sama dengan 700 minus 50 per 100 minus 60. Sehingga P minus 500 per Q minus 60 sama dengan 200 per 40. P minus 500 per Q minus 60 sama dengan 5. Nah, ini yang Q minus 60 dipindah luas ke kanan, sehingga P minus 500 sama dengan Q minus 60 dikali 5, diperoleh P minus 500 sama dengan 5 Q minus 300, sehingga P sama dengan 5 Q minus 300 ditambah 500, yaitu P sama dengan 5 Q plus 200. Nah, ini juga merupakan persamaan fungsi penawarannya. Nah, selanjutnya ada fungsi linier pada keseimbangan pasar. Keseimbangan harus jadi balance antara penawaran dan permintaan, yaitu kalau penjelasannya merupakan suatu titik apabila jumlah produk yang ditawarkan sama dengan jumlah produk yang diminta dan harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Nah, jadi kurva keseimbangan pasar ini dipengaruhi oleh kurva permintaan dan juga kurva penawaran, sehingga nanti ditemukan titik E. Titik E itu merupakan titik keseimbangan pasar atau yang disebut juga dengan equilibrium, yang disimbolkan dengan huruf E. Nah, di sini kan terlihat ya ada kurvanya QS sama dengan minus A plus BP, yaitu kurvanya permintaan, kurvanya penawaran, maaf, dan
dan kurvanya yang QD sama dengan A minus BP, itu kurvanya permintaan. Yang tadi penawaran benar. Terus ketemu titik E, itu titik keseimbangan pasarnya. Nah, rumus keseimbangan pasar, cara mencari rumus keseimbangan pasar itu juga dibagi menjadi dua, yaitu satu macam produk dan dua macam produk. Kalau yang satu macam produk itu rumusnya simpel, jadi kayak QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Sama ya, yaitu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Kalau yang dua macam produk ini nanti ada permintaannya itu ada QDX dan QDY, yang penawarannya juga sama, ada QSX dan QSY, jadi ada 4. Jadi, secara sistematif fungsi permintaan dan penawaran produk yang berinteraksi itu kan memiliki dua variabel bebas, yaitu harga produk itu sendiri dan harga produk lain yang saling berhubungan. Nah, contohnya yang satu macam produk, tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan GD sama dengan 160 minus 2P dan fungsi penawaran GS sama dengan minus 80 plus 4P. Jadi, ini sudah diketahui QD sama QS-nya, tinggal dimasukkan rumus QD sama dengan QS, yaitu 160 minus 2P sama dengan minus 80 plus 4P, 6P sama dengan 240, sehingga P ketemu 40. Setelah diketahui P, kita masukkan nilai tersebut ke dalam salah satu fungsi. Mau QD sama QS terserah. Nah, contohnya yang QD itu 160 minus 2P, P-nya kita masukkan menjadi 160 minus 2 dikali 20 sama dengan 80. Jadi, jumlah keseimbangan Q-nya itu sama dengan 20. Seperti itu ya. Ini tipe ya harusnya 40. Jadi 2 kali 40, 80, 160 dikurangi 80, jadinya 80. Nah, kalau yang dua macam produk, yaitu contohnya, diketahui sebuah fungsi permintaan dan fungsi penawaran dua macam produk yang memiliki hubungan substitusi sebagai berikut. IDX sama dengan 5 minus 2 PX plus PY, QSX sama dengan minus 5 plus 4 PX minus PY, QDY sama dengan 6 plus PX minus PY, QSX minus 4 minus PX plus 3 PY. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar. Yang pertama kita cari syarat keseimbangan pasar itu kan QSX sama dengan QDX dan QSY sama dengan QDY. Jadi kita masukin aja. Nah, dari dua persamaan itu ketemu 10. Nah, dari 10 itu kita masukkan ke persamaan yaitu 6PX minus 2PY sama dengan 10 dan minus 2PX plus 4PY sama dengan 10. Nah, ini kita eliminasi. Yang atas kita kali 2 ya, biar nanti yang 4PX-nya itu bisa hilang jadi 0. PY, jadinya nanti 10PX sama dengan 30, jadinya PX-nya 3. Nah, dari PX3 ini kita substitusikan ke salah satu fungsi penawarannya. Ini contohnya yang 6 PX minus 2 PY sama dengan 10. Kalau PX-nya kita masukkan menjadi 6 kali 3 minus 2 PY sama dengan 10. 18 minus 2 PY sama dengan 10. Minus 2 PY sama dengan minus 8. Jadi diketahui PY-nya adalah 4. Dengan PX3 dan PY 4, maka QX sama dengan 5 minus 2 PX plus PY sama dengan 5 minus 2 kali 3 ditambah 4. 5 minus 6 ditambah 4 sama dengan 3. Jadi QX-nya 3. Sedangkan QY 6 plus PX minus PY, 6 plus 3 minus 4 sama dengan 5. Jadi QY-nya 5. Jadi keseimbangan untuk dua macam produk berada pada QX3, QY 5, PX3, dan PY 4. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke fungsi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak itu mempunyai 4 fungsi, seperti fungsi anggaran atau sebagai sumber penerimaan kas negara, fungsi alokasi untuk menyediakan barang atau jasa yang masyarakat butuhkan, fungsi distribusi untuk pembangunan negara, dan fungsi pengatur untuk melindungi produk dalam negeri. Next.
Pajak bagi keseimbangan pasar. Di sini pajak hanya mempengaruhi barang penjualan yang ditawarkan tanpa mempengaruhi permintaannya. Kita lihat rumusnya, fungsi penawaran sebelum pajak itu F dikali Q. Sedangkan fungsi penawaran setelah pajak itu adalah F dikali Q ditambah T. T di sini adalah pajaknya. Kita ke contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 1000 ditambah 2Q dan fungsi penawaran P sama dengan 400 ditambah 2Q. Terhadap barang ini dikenakan pajak sebesar Rp100 per unit. Tentukan keseimbangan pasar sebelum adanya pajak dan sesudah adanya pajak. Pajak yang ditanggung konsumen, produsen, dan yang diterima pemerintah. Kita ke penyelesaian. Keseimbangan pasar sebelum adanya pajak itu adalah rumusnya PD sama dengan PS. Kita masukin fungsinya 1000 dikurang 2Q sama dengan 400 ditambah 2Q. Lalu kita pindah ruaskan 1000 dikurang 400 sama dengan 2Q ditambah 2Q. Kita hasilkan 600 sama dengan 4Q, lalu 600 dibagi 4 sama dengan Q, berarti Q-nya tuh 150 kita dapatkan. Lalu Q-nya ini kita masukkan ke dalam salah satu fungsi P-nya, yaitu kita ambil satu yang 1000 ditambah 2Q, langsung kita ganti Q-nya dengan 150, maka akan menghasilkan 700. Maka keseimbangan pasar sebelum pajak itu 150,700. Next. Oke, pajak bagi keseimbangan pasar kita masih lanjutkan. Ini adalah cara untuk membuat kurva keseimbangan pasar. Yang pertama itu kita harus tahu titik potong P dan Q untuk fungsi permintaan. Nah, syaratnya itu kita masukkan Q sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam rumusnya, P sama dengan 1000 dikurang 2 dikali 0. Karena tadi kita kan syaratnya Q sama dengan 0, maka akan menghasilkan P sama dengan 1000. Lalu kita masukkan syarat yang kedua, yaitu P sama dengan 0. Lalu kita ganti P-nya itu dengan 0, maka 0 sama dengan 1000 dikurang 2Q. Maka 2Q sama dengan 1000 dikurang 0. Q sama dengan 500. Jadi kita akan menghasilkan Q-nya sama dengan 500 dan P-nya sama dengan 1000. Lalu untuk menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi penawaran, kita masukkan juga syaratnya Q sama dengan 0 dan juga P sama dengan 0. Maka akan menghasilkan Q sama dengan minus 200 ketika P sama dengan 0 dan Q dan P 400 ketika Q sama dengan 0. Maka ketika kita akan membuat kurvanya, itu seperti gambar di samping. Kita masukkan yang ketika Q 500 P 0, terus habis itu ada Q sama dengan 0, P sama dengan 1000, kita masukkan juga. Dan juga untuk fungsi penawarannya. Jadi diketahui titik keseimbangannya yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu 150,700. Next. Nah, ini adalah setelah adanya pajak. Setelah adanya pajak itu rumusnya PD sama dengan PS ditambah T. Atau kita juga bisa memakai rumus QD sama dengan QS dikurangi T. Nah, kita memakai rumus yang PD karena tadi kita udah makainya PD sama dengan PS. Jadi PD sama dengan PS ditambah T, kita masukkan juga tadi fungsinya 1000 dikurang 2Q sama dengan 400 ditambah 2Q ditambah 100. Lalu 1000 dikurang 500 sama dengan 2Q ditambah 2Q, maka akan menghasilkan 125 untuk Q-nya. Lalu kita masukkan juga Q-nya di dalam fungsi P. Kita ganti Q-nya dengan 125, maka akan menghasilkan 750. Maka keseimbangan pajak, keseimbangan setelah adanya pajak itu untuk P-nya sendiri adalah 750, dan untuk Q-nya adalah 125, atau 125,750. Nah, untuk menentukan titik potongnya itu, kita juga memakai syarat yang sama, yaitu Q sama dengan 0. Nah, kita masukkan juga P sama dengan 400 ditambah 2, Q-nya kita ganti 0 ditambah 100, maka akan menghasilkan P sama dengan 500. Jadi ketika Q-nya itu minus 250, P-nya itu 0. Dan ketika Q-nya 0, itu P-nya sama dengan 500. Gitu. Terus kita masukkan ke dalam kurvanya.
Karena tadi kita sudah memasukkan yang sebelum pajak itu menemukan titik E di 150,700 dan ketika setelah adanya pajak itu berubah menjadi 125,750, maka titik kurva pajak itu bergeser ke arah kiri. Ini membuktikan bahwa pajak itu tidak mempengaruhi jumlah permintaannya, tapi hanya mempengaruhi pada fungsi penawarannya saja. Next. Oke, kita lanjutkan lagi soal pajak yang ditanggung oleh konsumen menggunakan rumus TK sama dengan P1 dikurang P. Tadi P1-nya udah kita cari 750 dan P-nya itu 700, maka akan menghasilkan 50. Sehingga jumlah pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 50 dikali 125 sama dengan 6.250 karena 125 ini adalah permintaannya. Terus ada pajak yang ditanggung oleh produsen, TP sama dengan T dikurangi TK, ini rumusnya. Lalu kita masukkan T-nya itu pajaknya, pajak per unitnya adalah tadi 100 rupiah per unit, dikurangi TK-nya itu 50, yang sudah tadi kita isi ya, pajak yang ditanggung oleh konsumen. Sehingga jumlah pajak yang ditanggung produsen adalah 50 dikali 125 sama dengan 6.250. Lalu kita yang terakhir yang pajak diterima oleh pemerintah menggunakan rumus T sama dengan Q1 dikali T. Q1-nya itu adalah 125 dikali 100. T-nya adalah pajak sama dengan 12.500. Oke, kita lanjutkan ke fungsi subsidi. Subsidi ini di sini adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pemerintah dengan harga lebih murah dari yang sebelumnya. Jenis-jenis subsidi itu ada langsung dan tidak langsung. Subsidi langsung yaitu subsidi yang diberikan langsung kepada penerimanya. Di Indonesia, subsidi langsung seperti bantuan langsung tunai, subsidi Kartu Indonesia Sehat, dan subsidi Kartu Indonesia Pintar. Lalu ada juga subsidi tak langsung, yaitu subsidi yang tak disalurkan langsung kepada masyarakat, namun biasanya melalui program yang dijalankan pihak lain. Contohnya itu adalah bunga rumah melalui bank, subsidi pupuk lewat BUMN, lalu subsidi BBM, dan subsidi listrik. Next. Dengan adanya subsidi yang bersifat spesifik atas suatu barang atau S, maka kurva penawaran akan bergeser sejajar ke bawah dengan penggal yang lebih kecil dari sumbu harga. Sedangkan grafik permintaannya tidak akan terpengaruh sama sekali oleh subsidi. Nah, rumus fungsi penawaran sebelum ada subsidi ini adalah P dikali Q, sedangkan fungsi penawaran setelah ada subsidi yaitu fungsi F dikali Q dikurang S, di mana S adalah jumlah subsidi, Q adalah jumlah produk setelah subsidi, dan S adalah subsidi per unit produk. Di sini ada rumus-rumus pengaruh keseimbangan pasar bagi subsidi. Keseimbangan pasar sebelum subsidi itu rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Lalu ada keseimbangan pasar setelah subsidi, PD sama dengan PS dikali S. Lalu ada subsidi untuk konsumen, SK sama dengan PD dikurang PS dikali QS. Lalu subsidi yang diberikan oleh pemerintah, SD sama dengan S kecil dikali QS. Lalu ada subsidi untuk produsen, SP sama dengan S dikurang PD dikurang PS dikali QS. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah QD sama dengan 1.200 dikurang 200P, sedangkan besarnya fungsi penawaran QS sama dengan min 400 ditambah 200P. Dan subsidi diberikan pemerintah adalah sebesar Rp200 per unit, maka berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi, berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi, berapakah bagian dari subsidi untuk konsumen, berapakah bagian subsidi untuk produsen, dan berapakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Next. Nah, jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi kita masukkan QD sama dengan QS. Berarti 1.200P di sini maksudnya sama dengan minus 400 ditambah 200P. Minus 200P dikurang minus 200P kita pindah ruaskan sama dengan minus 400 dikurang 1.200. Jadi P-nya di sini adalah 400. Nah, maka QD sama dengan 1.200 dikurang 200P.
1.200 dikurang 800, 800 di sini adalah 200 dikali 400, maka akan menghasilkan 400. Sedangkan untuk QS-nya di sini adalah minus 400 ditambah 200P sama dengan minus 400 ditambah 800 sama dengan 400. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum adanya subsidi adalah 400,400. Dan jumlah harga keseimbangan pasar sebelum adanya subsidi adalah QD sama dengan 1.200 dikurang 200P, maka PD sama dengan minus setengah QD ditambah 600. Di sini itu maksudnya kenapa jadi setengah QD, karena di sini PD-nya kita pindah ruaskan ke samping, jadi minus setengah QD. Lalu juga ada QS sama dengan minus 400 ditambah 200P, maka PS-nya sendiri adalah setengah QS ditambah 200. Maka PD sama dengan QS itu minus setengah QD ditambah 600 sama dengan setengah QS. Nah, QS-nya didapatkan 600. Lalu ada PSS sama dengan setengah QS ditambah 200 dikurangi 200 sama dengan 300. Jadi nilai keseimbangan subsidinya adalah 300,600. Next. Nah, bagian dari subsidi untuk konsumen. Kita menggunakan rumus SK sama dengan PD dikurangi PS dikali QS. Jadi 400 dikurangi 300 dikali 600 sama dengan 60.000 dikali 200 sama dengan 12.000 maksudnya di sini. Bagian dari subsidi untuk produsen adalah SP sama dengan PD dikurangi PS dikali QS dikurangi S. SP sama dengan 400 dikurangi 300 dikali 600 dikurangi 200 sama dengan 59.800. Dan untuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu SG sama dengan S dikali QS sama dengan 200 dikali 600 sama dengan 120.000. Berikutnya ada fungsi linear pada konsumsi. Fungsi konsumsi ini adalah fungsi yang memperlihatkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Dengan rumus C sama dengan A plus B kali YD, di mana C adalah konsumsi, A adalah konsumsi dasar tertentu yang tidak tergantung pendapatan, YD adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan, dan B adalah kecenderungan konsumsi marginal atau NPC. Menurut Keynes, fungsi konsumsi memiliki 4 sifat khusus, yaitu yang pertama, untuk mempertahankan hidup, terdapat sejumlah konsumsi mutlak walaupun tidak memiliki pendapatan uang. Yang kedua, konsumsi memiliki hubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income, yaitu C sama dengan FYD. Yang ketiga, konsumsi tergantung pada pendapatan. Jika pendapatan bertambah, maka konsumsi juga akan meningkat, sehingga delta C per delta YD lebih dari 0 kurang dari 1, dengan delta C adalah perubahan konsumsi, delta YD adalah perubahan kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang keempat, proporsi kenaikan pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah tetap atau konstan. Proporsi ini dapat disebut juga kecenderungan konsumsi marginal atau MPC. Untuk menggambar kurva fungsi konsumsi, ada 2 cara, yaitu yang pertama dengan metode 2 titik dengan rumus C min C1 per Y min Y1 sama dengan C2 min C1 per Y2 min Y1. Kemudian yang kedua dengan menggunakan rumus fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan A plus B dikali YD. Untuk contoh, yaitu pada tingkat pendapatan 500.000, besarnya konsumsi 400.000. Sedangkan pada tingkat pendapatan 1 juta, besarnya konsumsi 600.000. Berdasarkan data tersebut, tentukanlah fungsi konsumsinya dan gambarkan grafik fungsinya. Dari soal ini kita dapat mengetahui pendapatan 500.000 itu adalah Y1, konsumsi 400.000 itu adalah C1, pendapatan 1 juta itu adalah Y2, dan konsumsi 600.000 itu adalah C2. Jadi di sini kita menggunakan rumus untuk mencari persamaannya yang C min C1 per Y min Y1 sama dengan C2 min C1 per Y2 min Y1. Kemudian dimasukkan tadi yang diketahui, jadinya C min 400.000 per Y min 500.000 sama dengan 600.000 dikurangi 400.000 per 1 juta dikurangi 500.000. Kemudian didapatkan C min 400.000 per Y min 500.000 sama dengan 200.000 per 500.000.
Lalu ini kita 200.000 per 500.000 kita sederhanakan menjadi 2/5. Kemudian dikalikan silang sehingga menjadi 5C min 2 juta sama dengan 2Y min 1 juta. Lalu 5C sama dengan 2Y min 1 juta. Dan didapatkan persamaan fungsi konsumsi yaitu C sama dengan 2/5Y ditambah 200.000. Lalu untuk menggambar grafik fungsi konsumsi, yang pertama, persamaan ini tadi kita masukkan dulu, kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu C, sehingga nilai Y ini diganti 0. Jadinya C sama dengan 2/5 dikali 0 tambah 200.000, sehingga didapatkan C sama dengan 200.000, dan diperoleh titik 0,200.000. Dan kemudian titik potong terhadap sumbu Y, maka C sama dengan 0. Jadi C-nya ini diganti dengan 0, sehingga 0 sama dengan 2/5Y ditambah 200.000. Kemudian 2/5Y sama dengan min 200.000 karena pindah ruas. Dan diperoleh Y sama dengan min 500.000. Dan titiknya yang diperoleh yaitu min 500.000, 0. Kemudian kedua titik tadi ini dimasukkan ke dalam grafik koordinat kartesius. Dan ini grafiknya dalam ratusan ribu supaya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu besar grafiknya. Yang pertama 0,200.000, ya jadinya ini Y-nya di 0 dan C-nya di 200, berarti di 2, berarti titiknya di sini. Dan kemudian untuk yang kedua min 500.000, 0, sehingga Y-nya ini di min 5 dan C-nya di 0, berarti di sini titiknya. Dan kemudian dua titik ini dihubungkan dengan garis lurus. Selanjutnya adalah fungsi linear pada tabungan. Fungsi linear pada tabungan ini adalah fungsi yang memperlihatkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan, di mana Y ini dengan rumus Y sama dengan C plus S, di mana Y adalah pendapatan, C adalah pengeluaran untuk konsumsi, dan S adalah tabungan. Fungsi tabungan ini dapat didapatkan dengan mensubstitusikan tadi persamaan fungsi konsumsi ke dalam persamaan tabungan yang ini, yang Y sama dengan C plus S ini. Sehingga ini Y sama dengan A plus B kali YD ditambah S. A plus B kali YD ini tadi adalah rumus dari C. Kemudian dipindah ruas sehingga S sama dengan Y min A plus YD. Kemudian didapatkan S sama dengan Y min A min B kali YD. Dan diperoleh S sama dengan min A plus 1 min B dikali YD. Nah, 1 min B ini, kalau di fungsi konsumsi tadi, B itu kan MPC. Nah, sedangkan di tabungan itu namanya MPS. MPS itu 1 min B. Jadinya bisa didapatkan kalau mau cari MPS itu sama dengan 1 min MPC. Jadinya 1 min B sama aja. Kemudian untuk menggambar kurva fungsi tabungan juga sama dengan ada dua cara, yaitu dengan dua titik, yaitu yang pertama S min S1 per Y min Y1 sama dengan S2 min S1 per Y2 min Y1. Dan cara yang kedua dengan menggunakan persamaan fungsi tabungan tadi, yaitu S sama dengan min A plus DS. DS itu sama aja dengan 1 min B dikali dengan Y. Untuk contoh, suatu masyarakat tidak bisa menabung bila pendapatannya hanya 20 juta dan meskipun pendapatannya 0, mereka masih harus melakukan konsumsi sebesar 10 juta. Bagaimanakah bentuk fungsi tabungannya dan gambar grafik fungsinya? Di sini bisa diketahui, masyarakat tidak bisa menabung berarti S-nya adalah 0. Bila pendapatannya hanya 20 juta, berarti Y-nya sama dengan 20 juta. Jadi jika Y-nya sama dengan 20 juta, maka S sama dengan 0. Dan meskipun pendapatannya 0, mereka masih harus melakukan konsumsi sebesar 10 juta. Jadinya kalau Y sama dengan 0, mereka juga tetap harus mengeluarkan konsumsi sebesar 10 juta. Dan ini bukan C ya, tapi ini adalah A, karena A tadi adalah konsumsi dasar tertentu yang tidak tergantung pada pendapatan. Jadi mau mereka punya pendapatan atau tidak, besarnya konsumsi yang harus dikeluarkan adalah 10 juta ini.
Yang pertama mencari persamaan fungsi tabungan. Dan maaf ya, ini kepotong kayaknya. Ini harusnya masih ada lanjutannya, tapi kita lanjut dulu dengan pakai rumus C sama dengan yang ini kan belum diketahui BS-nya atau 1 min B-nya, jadi kita pakai yang rumus konsumsi dulu. Jadi C sama dengan A plus BC kali Y. C-nya ini C-nya 20 juta, kemudian A-nya ini 10 juta, dan BC-nya belum diketahui, itu kita cari, dan kemudian pendapatannya adalah 20 juta. Oh iya, tadi ini kan masyarakat tidak bisa menabung, berarti S-nya sama dengan 0, pendapatannya 20 juta, Y-nya 20 juta, dan kemudian C-nya juga 20 juta, karena pendapatan ini nanti habis untuk dikonsumsi, sehingga konsumsinya besarnya 20 juta. Kemudian didapatkan ini 10 juta sama dengan 20 juta dikali BC, sehingga BC didapatkan 0,5. Nah, BC sama dengan 0,5 ini dimasukkan ke dalam persamaan. Persamaan yang ini, S sama dengan min A ditambah 1 min B kali YD. BC itu sama aja dengan B ini, jadi langsung dimasukin aja. S sama dengan min A kali 1 min BC kali Y, sehingga nanti S sama dengan min 10 juta, A-nya kan 10 juta, ini min 10 juta, ditambah 1 min B, berarti 1 dikurangi 0,5 ini didapatkan 0,5, kemudian dikali dengan Y. Nah, jadi persamaannya yang didapatkan nanti adalah ini, mohon maaf banget karena ini kepotong ya. Kemudian S sama, untuk bikin kurva fungsi tabungannya ini, kita cari dulu titiknya. Yang pertama dengan menentukan titik potong terhadap sumbu S, maka Y sama dengan 0. Yaitu langsung dimasukin aja, S sama dengan min 10 juta ditambah 0,5 kali Y, kemudian Y-nya diganti 0, sehingga didapatkan S sama dengan min 10 juta, dan diperoleh titik 0, min 10 juta. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka S-nya sama dengan 0, sehingga ini S sama dengan min 10 juta ditambah 0,5 Y, S-nya diganti 0, 0 sama dengan min 10 juta ditambah 0,5 Y. Kemudian min 10 juta ini pindah ruas, jadinya 10 juta sama dengan 0,5 Y, dan Y sama dengan 20 juta. Jadi diperoleh titik 20 juta, 0. Kemudian kedua titik ini tadi dimasukkan ke dalam diagram Kartesius, sehingga ini titik 0 min 10 juta di 0, Y-nya 0, dan S-nya di min 10 di sini, berarti titiknya di sini. Kemudian titik yang kedua adalah 20 juta, 0, Y-nya di 20 juta, dan S-nya di 0, jadi titiknya di sini, dan kedua titik ini dihubungkan dengan garis lurus, dan jadilah grafik fungsi tabungan. Yang kemudian yang terakhir ini adalah BEP atau break-even point. Break-even point ini adalah titik keseimbangan di mana besarnya pendapatan sama dengan besarnya konsumsi. Jadi seluruh pendapatan yang didapat ini nanti habis untuk konsumsi, jadi tidak ada pendapatan atau uang yang ditabung. Jadi S-nya sama dengan 0 atau S sama dengan Y kurangi C. Dari grafik ini adalah garis C sama dengan Y ya, di mana konsumsi tadi sama dengan pendapatan, kemudian yang ini adalah garis C sama dengan A plus BY atau garis yang menunjukkan fungsi konsumsi, dan yang bawah ini adalah garis dari fungsi tabungan atau S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Nah, dari grafik ini, A ini adalah pengeluaran konsumsi tertentu jika pendapatan
sama dengan 0. Jadi kalau pendapatannya 0, jumlah yang harus dikeluarkan ini adalah A. Kemudian garis CY, C sama dengan Y yang membentuk sudut 45 derajat ini menunjukkan titik ini adalah bahwa besarnya konsumsi sama dengan pendapatan. Kemudian titik E adalah titik keseimbangan pendapatan, di mana pendapatan habis untuk konsumsi dan tidak ada pendapatan yang ditabung atau S sama dengan 0. Kan ini pas di sini S-nya sama dengan 0 ya. Kemudian titik 0,Y adalah ini, 0,Y adalah besarnya pendapatan yang hanya bisa dikonsumsi. Jadi pendapatannya cuma bisa dikonsumsi tanpa bisa ditabung. Kemudian di sebelah kanan titik E, berarti di daerah sini, di daerah yang tulisannya saving ini, pendapatan itu lebih besar daripada konsumsi, sehingga ada sisa pendapatan yang dapat ditabung. Jadi ada pendapatan yang ditabung sehingga tabungannya bernilai positif. Kemudian di sebelah kiri titik E yang tulisannya di saving, ini konsumsi lebih besar daripada pendapatan. Jadi tabungan ini nggak ada yang ditabung atau tabungan bernilai negatif. Dan itu terjadi jika pengeluaran konsumsi melibatkan pinjaman atau penjualan aset. Lalu ini adalah contoh soal tentang titik keseimbangan tadi, yaitu jika contoh soalnya jika fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 15 ditambah 0,75Y, pendapatan yang didapat dibelanjakan adalah 30 juta. Pertanyaannya, A, berapa besarnya konsumsi jika pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah 30 juta? B, berapa besarnya keseimbangan pendapatan nasional? Dan C adalah gambarkan fungsi konsumsi dan tabungan secara bersama-sama. Yang pertama, untuk mencari besarnya konsumsi jika pendapatan yang dibelanjakan adalah 30 juta. Jadi YD-nya sama dengan 30 juta, sehingga C sama dengan 15 ditambah 0,75 dikali 30. Kemudian C sama dengan 15 tambah 22,5 dan C sama dengan 37,5. Jadi besarnya konsumsi adalah 37,5 juta. Kemudian berapa besarnya keseimbangan pendapatan nasional? Tadi YD sama dengan C plus S itu tidak ruas, jadinya S sama dengan Y min C. Kemudian C-nya ini nanti diganti, jadinya S sama dengan YD dikurangi 15 tambah 0,75 YD ini tadi. Sehingga didapatkan persamaannya S sama dengan min 15 ditambah 0,25 YD. Kemudian keseimbangan pendapatan terjadi bila S sama dengan 0. Jadi keseimbangan pendapatan nasional ini terjadi bila S sama dengan 0, maka S-nya diganti 0. Jadinya S min 15 tambah 0,25 YD, terus S-nya diganti 0, jadinya 0 sama dengan min 15 tambah 0,25 YD. Kemudian 15 pindah ruas, jadinya 0,25 YD sama dengan 15. Kemudian YD didapatkan 60 juta. Lalu 60 juta ini masuk ke dalam persamaan konsumsi. Persamaan konsumsi ini C sama dengan 15 tambah 0,75Y. Jadinya C sama dengan 15 tambah 0,75 kali 60. Dan didapatkan C sama dengan 15 tambah 45. Lalu didapatkan C sama dengan 60 juta. Jadi keseimbangan pendapatan ini terjadi bila besarnya konsumsi adalah 60 juta. Kemudian dari masing-masing persamaan yang ini, C sama dengan 15 tambah 0,75Y, itu dicari titik-titiknya. Caranya sama seperti tadi, sama seperti bagian tadi. Kemudian persamaan ini S sama dengan min 15 tambah 0,25 YD, itu juga dicari titik-titiknya sehingga nanti didapatkan ini titik 60,0 untuk S sama dengan min 15 plus 0,25 YD dan titik 0,15 untuk persamaan C sama dengan 15 tambah 0,75 YD. Kemudian
ini yang Y sama dengan C ini ditarik garis ya, sehingga didapatkan ini. Jadi di sebelah sini adalah besarnya pendapatan yang dapat ditabung, dan di sebelah sini adalah besarnya pendapatan yang tidak dapat ditabung atau nilai tabungan bernilai negatif. Dan kemudian titik keseimbangannya terjadi di sini, di titik E, titik 60,60. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 5 dengan materi fungsi linier pada ekonomi. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan melalui WA Group. Dan sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.